Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Mr. Yohan. Kali ini Mr. Yohan akan mengajak anak-anak untuk belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Tapi sebelumnya Mr. harap anak-anak menyiapkan buku modul tema 9-nya. Ya, disiapkan dulu buku modul tema 9-nya supaya anak-anak bisa mengikuti apa yang Mr. sampaikan. Nah, di pembelajaran 1 dan 2 pada subtema 2 kita akan belajar 5 materi ya. Yang pertama kita akan belajar tentang iklan elektronik, kemudian kita belajar materi di sekitar kita belajar unsur iklan elektronik, penerapan zat tunggal dan zat campuran, kemudian kita akan belajar juga tentang variasi pola lantai gerak tari. Nah, langsung saja ke muatan pertama tentang macam iklan elektronik ya. Nah, di sini iklan elektronik dibagi menjadi 3 ya. Ada iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Nah, iklan radio ini adalah iklan yang hanya kita bisa dengar suara aja ya. Jadi nggak bisa kita lihat visualnya atau gambarannya, nggak bisa kita dengar dan lihat audio visualnya. Kemudian ada iklan televisi. Nah, iklan televisi ini biasanya sering muncul di TV kalian ya, di saluran TV kalian. Misalnya selesai nonton Ikatan Cinta nih, pasti kan ada gininya, ada iklannya. Nah, bedanya iklan radio dan televisi, kalau iklan radio dia hanya bisa kita dengar suaranya aja. Tapi kalau iklan televisi kita bisa menyimak audio serta visualnya. Jadi audio visual itu kita bisa simak bersamaan. Tapi iklan televisi ini kita tidak bisa simak dia visualnya aja ya, audionya aja nggak bisa, pasti dia bersamaan audio dan visualnya. Kemudian ada iklan internet. Nah, iklan internet ini adalah iklan yang berada di situs-situs yang menyediakan jasa atau layanan internet berbayar. Contohnya YouTube. Terus ada kalau kita main game itu pasti ada iklannya ya. Terus kita kalau baca surat kabar elektronik seperti detik.com atau CNN ya, itu ada juga iklannya. Nah, iklan internet ini dia bisa menampilkan audio saja ya, bisa menampilkan visual saja ya, bisa juga menampilkan audio visual secara bersamaan. Nah, misalnya nih kalian lagi main Free Fire, tiba-tiba pasti ada nanti iklannya, iklan Free Fire. Nah, itu merupakan contoh visual aja. Kalau audio visual itu seperti kita nonton YouTube. Nah, di pertama-pertama itu pasti ada iklannya yang ada suara serta gambarnya. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian kita akan belajar materi di sekitar kita. Pada pembelajaran pada subtema 1 maksudnya, itu kita sudah mengenal tentang yang namanya unsur, senyawa, serta campuran. Nah, unsur, senyawa, campuran itu akan kita bahas pada tema 9 ini. Nah, oke. Mister akan jelaskan tentang unsur dulu. Siapa sih yang nggak tahu unsur? Nah, unsur itu merupakan materi tunggal terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi. Jadi dia itu adalah bentuk paling sederhana unsur ya. Unsur itu merupakan bentuk paling sederhana. Nah, unsur ini kalau kita ambil contoh itu, kalau anak-anak misalnya ke bengkel sama papanya, pasti ada nitrogen. Nah, itu merupakan unsur. Terus hidrogen. Terus kalau mau beli anginnya balon udara itu ada namanya helium. Nah, itu yang merupakan unsur. Nah, kemudian senyawa. Senyawa itu adalah gabungan dari 2 atau lebih unsur yang menjadi suatu zat atau materi baru. Kemudian untuk contohnya, nah
contoh dari senyawa ini adalah gula. Gula itu tersusun dari senyawa-senyawa karbon dan glukosa. Kemudian untuk garam itu dia tersusun dari unsur natrium dan klorin. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya campuran. Nah, campuran ini adalah materi yang tersusun dari 2 zat atau lebih yang masih memiliki sifat zat penyusunnya. Kalau si senyawa kan sedikit ya masih memiliki sifat penyusunnya, tapi yang ini campuran masih memiliki atau masih kental dengan sifat penyusunnya. Contohnya nih, kalau kita minum air gula, pasti dia rasanya manis karena sifat si gula yang manis itu masih terbawa ke dalam campuran ini. Ya. Terus kalau kita minum air pasir nih contohnya, pasti kita masih ada rasa-rasa pasir. Nah, campuran ini dibagi menjadi 2. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen ini adalah campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat yang tercampur di dalamnya. Jadi dia itu tercampur sempurna ya kalau campuran homogen tuh. Nah, ciri-ciri campuran homogen ini dia tuh warnanya bening nih. Dia itu tembus sama cahaya. Terus kalau kita lihat dia itu tidak memiliki endapan di bawahnya ya. Jadi semuanya itu tercampur sempurna ya. Itu 3 sifat yang merupakan ciri dari campuran homogen. Kemudian campuran heterogen itu merupakan campuran yang terjadi karena zat-zat tidak tercampur secara sempurna. Contohnya kopi. Ya, kopi itu kita bisa golongkan ke dalam campuran heterogen karena dia masuk sifat yang pertama, yaitu keruh dan tidak tembus cahaya. Coba center kopinya. Pasti sing tembus sama cahaya. Kemudian dia itu nggak bercampur secara sempurna, pasti masih ada bintik-bintik kecil kopinya itu. Dan yang ketiga, pasti ada endapan di bawah gelas atau di atas gelasnya. Nah, itu merupakan campuran heterogen. Nah, campuran heterogen lainnya itu bisa kita lihat pada campuran air dan pasir. Nah, terus kalau campuran homogen itu pada campuran misalnya anak-anak buat nutrisari. Nah, pasti dia tercampur sempurna antara air dan butir-butir nutrisarinya itu. Nah, seperti itu anak-anak campuran homogen dan heterogen. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk menelisik lebih jauh tentang unsur iklan elektronik. Nah, unsur iklan elektronik itu ada 5 ya. Iklan elektronik yang baik itu memiliki 5 unsur ya. Yang pertama perhatian. Nah, iklan ini harus dapat menarik perhatian orang yang melihat ya. Kemudian minat. Iklan tersebut harus dia mampu menarik minat orang itu untuk membeli atau untuk sekedar bertahan sebentar untuk melihat iklan itu. Nah, kemudian keinginan. Nah, keinginan itu adalah iklan ini harus dapat menimbulkan keinginan orang untuk menjadi konsumen produk tersebut. Ya. Kemudian iklan itu juga harus dapat menumbuhkan rasa percaya, karena kalau orang itu tidak percaya, bagaimana dia mau mengkonsumsi atau memakai jasa dari iklan tersebut. Yang terakhir adalah goal dari iklan itu adalah iklan itu harus mampu menarik orang untuk membeli atau menggunakan iklan tersebut atau jasa pada iklan tersebut. Jadi kalau mau buat iklan tuh nggak asal-asalan ya, harus kita lihat dari 5 unsur ini ya. Kalau 5 unsur ini terpenuhi, itu iklan itu sudah dianggap berhasil. Contohnya seperti iklan Yakult ini ya. Supaya menarik perhatian, dia mencantumkan slogan cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Oh, orang kan ingin dia nih
ada minat itu, terus pengen dia coba nih gitu. Terus orang juga ada rasa percaya karena di iklan itu juga ada orang-orang terkenal atau artis-artis yang ikut memasarkan produk itu. Dan yang terakhir, si pembaca iklan atau yang melihat iklan tersebut membeli produk tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang keempat kita akan belajar tentang penerapan sat tunggal dan campuran di kehidupan sehari-hari. Kita lihat. Nah, sat tunggal ini merupakan salah satu sat yang memiliki identitas jelas. Nah, jadi namanya itu jelas, nggak abal-abal, nggak KW ya. Nah, sat tunggal ini dia dibagi menjadi dua, ya, yaitu ada unsur dan senyawa. Nah, seperti yang Mister sampaikan tadi, unsur itu contohnya oksigen, karbon, nitrogen, dan lain-lain. Kalau senyawa itu ada air, ada garam dapur, ya, dan yang lainnya. Nah, kemudian ada juga campuran. Campuran itu seperti yang Mister bilang tadi adalah perpaduan atau gabungan dari dua jenis zat, dua atau lebih yang masih memiliki sifat penyusunnya. Ya, kalau campuran homogen itu contohnya teh, air, sirup, larutan oralit, ya. Terus campuran heterogen itu sup buah misalnya, air keruh pada sungai. Nah, perlu anak-anak tahu, campuran homogen itu memiliki nama lain yaitu larutan. Jadi kalau anak-anak disuruh contoh, sebutkan dua contoh larutan. Nah, anak-anak bisa menyebutkan sirup, teh, ya, seperti itu. Kemudian variasi gerak tari, ya. Variasi pola lantai pada gerak tari. Nah, di sini kita sudah berulang kali menjelaskan atau belajar tentang gerak tari, ya. Nah, sekarang Mister akan sampaikan ada suatu tari kreasi, namanya tari kreasi. Tari kreasi itu adalah suatu karya tari yang memiliki atau yang memiliki pengungkapan bebas, baik dalam gerakannya, unsur-unsur pendukungnya, terus kostumnya, tata riasnya, tata panggung, dan bentuk pola lantainya. Nah, di sini ada 6 pola lantai yang biasa digunakan oleh penari tari kreasi. Ya, di sini yang pertama itu ada yang membentuk pola lantai diagonal. Terus ada yang membentuk pentagon atau segi 5, ada yang berbentuk lurus ke depan, ada yang zigzag, ada yang lingkaran, ada yang diagonal ke belakang. Nah, itu adalah macam-macam pola lantai yang misalkan nanti anak-anak pingin membuat suatu tarian dari lagu Korea atau lagu daerah atau lagu pop Indonesia, itu anak-anak bisa menggunakan pola lantai ini, ya. Begitu anak-anak. Nah, sekian saja untuk pembelajaran kali ini. Mister harap anak-anak bisa menyimak dengan baik apa yang Mister sampaikan. Selebihnya, jika ada pertanyaan, anak-anak bisa sampaikan ke Mister Yohan atau Miss Maria. Ya, untuk hari ini kita cukup belajar sampai sini dan tidak ada tugas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.